Di ujung desa berdiri sebuah rumah tua yang hampir runtuh. Catnya mengelupas, jendelanya pecah, dan pintu kayunya bergemeretak setiap kali angin bertiup. Rumah itu dikenal sebagai rumah Dedi. Pemiliknya seorang pemuda pendiam yang jarang terlihat di luar rumah, menjadi topik pembicaraan yang tak pernah habis di antara warga desa. "Dia bukan orang biasa," kata Bu Ratmi, penjajah kue di pasar. "Katanya dia bisa bicara dengan arwah." "Ada yang bilang dia memelihara jin," tambah Pak Raji, petani tua yang sering terlihat merapal doa setiap kali melintas di dekat rumah Dedi. Rumor seperti itu membuat Dedi semakin dijauhi. Anak-anak desa menghindari jalan yang melewati rumahnya. Sementara para orang tua memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak pernah mendekat. Tak seorang pun tahu pasti apa yang dilakukan Dedi di dalam rumahnya. Yang mereka tahu hanyalah keheningan yang mencekam dan suasana dingin yang selalu menyelimuti tempat itu. Hari itu sebuah truk penuh muatan berhenti di ujung desa. Sebuah keluarga baru pindah ke rumah yang hanya beberapa meter dari pasar. Keluarga Pak Sudarmo membawa serta seorang putri tunggal mereka, Resti. Gadis muda dengan wajah ceria yang langsung menarik perhatian warga desa. "Cantik sekali anaknya," gumam Bu Ratmi sambil mengintip dari balik kios. "Iya, tapi sayang mereka tinggal di desa ini. Nanti bisa saja dia diincar Dedi," sahut seorang wanita lain sambil bergidik. Namun Resti tidak peduli dengan semua desas-desus itu. Ia justru bersemangat memulai hidup baru di desa. Baginya, keindahan desa adalah kesempatan untuk melarikan diri dari kebisingan kota. Ketika keluarga Resti mulai membongkar barang-barang mereka, Dedi berdiri di balik jendela rumahnya yang usang. Memperhatikan dengan seksama, matanya tertuju pada Resti yang mengenakan gaun sederhana dan tertawa riang bersama ibunya. Ada sesuatu dalam diri gadis itu yang membuat Dedi terpesona. Beberapa hari kemudian, Resti menemukan sebuah kotak kecil di depan pintu rumahnya. Kotak itu berisi kalung perak dengan ukiran bunga yang rumit. Tidak ada catatan atau petunjuk siapa yang memberikannya. Awalnya Resti mengira itu hadiah dari warga desa yang ingin menyambut keluarganya. "Kalung ini indah sekali, Bu," ujar Resti sambil memandangi kalung itu di cermin. Ibunya hanya mengangguk meski sedikit bingung. Tapi siapa yang memberikannya? Keesokan harinya, bunga aster dalam pot muncul di depan pintu. Bunga itu begitu segar, seolah-olah tidak terpengaruh oleh panas matahari. Bunga-bunga itu tetap segar, bahkan setelah berhari-hari tanpa disiram. "Ini aneh sekali," bisik Resti pada dirinya sendiri. Namun hadiah-hadiah itu terus berdatangan, kadang berupa benda antik seperti kotak musik kecil dari kayu jati, kadang berupa kain sutra yang terasa mahal saat disentuh. Setiap hadiah tidak pernah disertai pesan. Resti mulai curiga ketika ia menangkap bayangan seseorang di kejauhan, mengintai dari balik pepohonan. Meski hanya sesaat, ia yakin itu adalah Dedi. "Ibu, apa kau mendengar tentang orang yang tinggal di rumah tua itu?" tanya Resti suatu malam. "Iya, orang bilang dia aneh katanya. Dia tidak pernah keluar rumah kecuali untuk hal-hal aneh." "Kau harus hati-hati, Resti," jawab ibunya dengan nada serius. Meski merasa risih, Resti tidak bisa menahan rasa penasaran terhadap sosok yang terus mengirimkan hadiah-hadiah tersebut. Ia bertanya-tanya, apa maksud semua ini? Dedi di sisi lain duduk di dalam kamarnya yang gelap. Di atas mejanya ada beberapa benda yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Bunga-bunga yang tidak pernah layu, perhiasan dari logam mulia, dan benda-benda antik yang ia peroleh entah dari mana. Ia meyakini bahwa setiap hadiah itu adalah ungkapan rasa kagumnya pada Resti. Namun di balik kekagumannya, ada dorongan aneh yang semakin lama semakin menguasai pikirannya. "Dia akan mengerti," bisiknya pada diri sendiri. "Dia akan tahu, aku satu-satunya yang bisa memberinya kebahagiaan." Dedi tersenyum tipis di balik bayangan. Mata gelapnya memancarkan tekad yang mengerikan. Ia telah memutuskan bahwa Resti adalah miliknya, dan ia akan melakukan apa saja untuk memastikan itu terjadi.
Hari itu, Resti sedang memetik bunga di kebun kecil di belakang rumahnya ketika suara langkah kaki terdengar dari arah jalan setapak. Ia menoleh dan melihat seorang pemuda berperawakan tegap dengan senyum ramah yang langsung menarik perhatian. Pemuda itu adalah Tegar, anak Pak Raji yang baru saja kembali ke desa setelah menyelesaikan pendidikannya di kota. "Resti ya, aku dengar kau anak baru di desa ini," sapa Tegar sambil melambaikan tangan. Resti tersenyum cerah. "Iya, aku baru pindah beberapa minggu lalu. Kamu pasti Tegar kan, anak Pak Raji?" "Wah, benar sekali. Ternyata aku terkenal di sini," jawab Tegar sambil terkekeh. Percakapan mereka berlanjut, ringan dan mengalir alami. Resti terpesona oleh kepribadian Tegar yang hangat dan penuh perhatian. Dalam waktu singkat, keduanya merasa nyaman satu sama lain, seperti teman lama yang baru bertemu kembali. Pertemuan itu menjadi awal dari kedekatan mereka. Setiap sore, Tegar sering datang untuk membantu Resti dan keluarganya, merawat kebun atau sekedar menemani Resti berjalan-jalan di sekitar desa. Canda tawa mereka menjadi pemandangan baru yang sering dilihat oleh tetangga. Namun ada satu orang yang tidak senang dengan kedekatan itu, Dedi. Dedi yang biasanya hanya mengintai dari jendela rumahnya, mulai melihat perubahan pada Resti. Ia menyadari bahwa Resti tidak lagi memperhatikan hadiah-hadiah yang ia kirimkan. Pot bunga yang dulu ia beri kini tersingkir di sudut berdebu, dan kalung perak yang ia hadiahkan tak lagi menghiasi leher gadis itu. Di dalam kesendiriannya, Dedi merasakan gelombang cemburu yang membara. Ia duduk di ruang gelapnya, memandang ke arah rumah Resti melalui celah jendela yang kotor. Dalam bayangannya, ia melihat Resti tertawa dengan Tegar, dan pikirannya dipenuhi amarah yang semakin memuncak. "Dia mencuri perhatian Resti," gumamnya dengan suara serak. "Tapi itu tidak akan berlangsung lama." Sementara itu hubungan Resti dan Tegar semakin mendalam. Mereka merasa cocok dalam banyak hal, mulai dari pandangan hidup hingga cita-cita sederhana yang mereka miliki. Di suatu sore yang sejuk, di bawah pohon besar di tepi desa, Tegar mengutarakan isi hatinya. "Resti," ucapnya pelan, menatap mata gadis itu. Aku tahu kita baru saja saling mengenal, tapi aku merasa seperti sudah mengenalmu seumur hidupku." Resti tersenyum lembut. "Aku juga merasakan hal yang sama." Tegar menggenggam tangan Resti. "Maukah kau menikah denganku? Aku tahu ini mendadak, tapi aku yakin dengan perasaanku." Resti terdiam sejenak. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu bahwa orang tua mereka mungkin akan menentang keputusan ini karena terlalu tergesa-gesa. Namun Resti juga tahu bahwa ia tidak ingin kehilangan Tegar. "Aku mau," jawabnya dengan suara gemetar. "Tapi kita harus melakukannya diam-diam." Mereka sepakat untuk menikah tanpa sepengetahuan siapapun, termasuk orang tua mereka. Rencana itu menjadi rahasia kecil yang hanya mereka berdua ketahui, sebuah janji yang memperkuat cinta mereka. Di sisi lain, Dedi mulai bergerak lebih jauh dalam obsesinya. Suatu malam, ia mencoba mendekati rumah Resti untuk memberikan hadiah lain, sebuah gelang emas dengan ukiran yang tampak rumit. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat Resti dan Tegar di beranda, duduk bersama di bawah sinar bulan. Mereka tertawa, saling menatap dengan tatapan yang penuh cinta. Dedi berdiri kaku di balik pohon, tangan yang memegang kotak hadiah bergetar. Kemarahannya memuncak, tapi ia menahan diri. Ia kembali ke rumahnya dengan pikiran yang dipenuhi rencana. "Dia pikir aku akan menyerah? Tidak mungkin," gumamnya sambil memandang ke arah meja penuh barang-barang misterius di ruangannya. "Resti milikku, tidak ada yang boleh merebutnya dariku." Malam itu, rumah Resti dipenuhi cahaya lampu dan suara musik. Para tamu berdatangan membawa hadiah sambil mengucapkan selamat kepada pasangan yang baru saja kembali dari pernikahan mereka. Resti mengenakan gaun sederhana namun anggun, sementara Tegar terlihat gagah dengan kemeja putih dan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. "Terima kasih sudah datang, Pak Raji, Bu Ratmi," ujar Resti sambil menjabat tangan para tamu. "Selamat ya Resti, Tegar,
Semoga kalian bahagia selalu, jawab Bu Ratmi sambil memberikan amplop kecil. Pesta itu berlangsung meriah. Makanan lezat tersaji di meja. Tawa dan obrolan hangat memenuhi ruangan. Resti dan Tegar terlihat begitu bahagia, seolah-olah malam itu adalah puncak kebahagiaan hidup mereka. Namun, di tengah kemeriahan, angin dingin tiba-tiba berembus masuk melalui celah jendela, membuat beberapa lilin padam. Para tamu saling berpandangan merasa ada yang aneh. "Kenapa tiba-tiba dingin begini?" bisik seorang tamu. "Lihat di luar, mendung gelap sekali," sahut yang lain. Tiba-tiba suara gemuruh guntur memecah suasana. Pintu depan yang sebelumnya tertutup rapat mendadak terbuka dengan keras, seolah didorong oleh kekuatan besar. Semua orang terdiam. Di ambang pintu berdiri Dedi dengan tatapan tajam yang membuat bulu kuduk meremang. "Pak Sudarmo," ayah Resti maju ke depan. "Dedi, ada apa malam-malam begini? Kami sedang merayakan pesta keluarga." Dedi tidak menjawab. Matanya yang gelap menyapu ruangan, berhenti pada Resti yang berdiri di sisi Tegar. Ada kilatan emosi di wajahnya, perpaduan antara kemarahan, kesedihan, dan obsesi. Di belakang Dedi, sosok-sosok aneh mulai muncul satu persatu. Mereka tidak seperti manusia. Tubuh mereka kurus kering, kulit pucat seperti mayat yang sudah lama terkubur. Mata mereka menyala dengan cahaya biru yang menyeramkan, dan bau busuk menyebar ke seluruh ruangan, membuat para tamu menutup hidung mereka dengan nafas tertahan. "Siapa mereka?" bisik seorang tamu sambil mundur ketakutan. "Ya Tuhan, apa ini?" teriak yang lain. Resti memegang erat tangan Tegar, tubuhnya gemetar. "Tegar, aku takut," bisiknya. "Tenang, aku di sini," jawab Tegar dengan suara pelan, meski ia sendiri merasa jantungnya berdetak kencang. Dedi melangkah masuk, suaranya dingin dan tenang, namun penuh ancaman. "Resti, kau mengabaikan hadiah-hadiahku, mengabaikanku, dan sekarang kau memilih dia." Ia melirik Tegar dengan tatapan penuh kebencian. "Kau membuat kesalahan besar." Tegar maju mencoba melindungi Resti. "Dedi, apa maksudmu datang ke sini dengan membawa mereka?" Ia melirik sosok-sosok di belakang Dedi. "Ini pesta kami, pergilah." Dedi tersenyum tipis, namun senyuman itu penuh ancaman. "Kau sudah mencuri sesuatu dariku, Tegar, dan aku datang untuk mengambilnya kembali." Kilat menyambar di luar, menerangi wajah Dedi yang tampak semakin gelap dan menyeramkan. Sosok-sosok di belakangnya mulai bergerak, mengitari ruangan. Para tamu berteriak panik dan berusaha lari. Namun pintu dan jendela tiba-tiba tertutup sendiri dengan suara keras. Pak Sudarmo mencoba melawan. Ia mengambil tongkat kayu dari sudut ruangan dan menghadang Dedi. "Kau tidak punya hak untuk berada di sini," teriaknya. Namun dengan satu lambaian tangan, Dedi membuat tongkat itu terbakar hingga menjadi abu. Resti menjerit, berusaha mendekati ayahnya, namun Tegar menahannya. "Resti, jangan, dia berbahaya." Dedi melangkah lebih dekat ke arah pasangan itu, matanya penuh dengan amarah dan obsesi. "Resti adalah milikku, aku sudah memilihnya sejak awal. Kau tidak punya hak, Tegar." Tegar tidak mundur. Ia berdiri tegap di depan Resti, melindunginya. "Resti bukan milik siapapun. Dia punya hak untuk memilih, dan dia memilihku. Pergilah, Dedi, sebelum semuanya terlambat." Namun bukannya mundur, Dedi justru tertawa kecil. "Kau tidak mengerti, Tegar. Aku tidak datang untuk negosiasi." Ia melambaikan tangannya dan sosok-sosok aneh di belakangnya mulai mendekat ke arah pasangan itu. Bau busuk semakin menyengat, membuat Resti hampir pingsan. Suasana pesta yang awalnya meriah kini berubah menjadi mimpi buruk. Sementara itu langit di luar rumah Resti semakin kelam, disertai kilatan petir yang menyambar bertubi-tubi. Dedi berdiri di tengah ruangan dengan sorot mata penuh amarah dan keputusasaan, mengintimidasi setiap orang yang berani menatapnya. Sosok-sosok mayat hidup yang mengikutinya mulai memenuhi ruangan, bergerak dengan langkah kaku namun menyeramkan. Bau busuk yang menyengat semakin kuat, membuat beberapa tamu jatuh pingsan atau terpaksa berjongkok sambil menutup hidung. "Resti adalah milikku," ucap Dedi dingin, suaranya bergema di seluruh ruangan. "Dan aku akan menghancurkan siapapun yang mencoba merebutnya dariku." Para tamu ketakutan. Beberapa mencoba kabur, tetapi pintu dan jendela tetap terkunci rapat, seolah-olah dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Resti berdiri di belakang Tegar. Tubuhnya gemetar,
tetapi ia mencoba menenangkan dirinya dengan menggenggam tangan Tegar erat-erat. "Tegar, aku takut," bisik Resti dengan suara lirih. Tegar memalingkan wajahnya sedikit, memberikan tatapan untuk keberanian. "Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu, Resti." Dedi melangkah mendekat, sementara dua sosok mayat hidup dengan tubuh penuh luka dan bau busuk yang memualkan tiba-tiba melompat ke depan. Mereka menangkap Tegar dengan cengkraman yang kuat dan menyeretnya ke tengah ruangan, tepat di hadapan Dedi. "Tegar!" jerit Resti, berusaha maju untuk menolong. Tetapi dua mayat lainnya menghadangnya, membuatnya tidak bisa bergerak lebih jauh. Tegar memberontak sekuat tenaga, tetapi kekuatan mayat hidup itu jauh melampaui manusia biasa. Ia dipaksa berlutut di lantai, tangan dan bahunya ditekan dengan keras hingga ia tak mampu bangkit. Namun ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Matanya yang tajam menatap langsung ke Dedi. "Kalau kau ingin sesuatu, ambil dariku, tapi lepaskan Resti," ujar Tegar dengan suara tegas meski nafasnya mulai tersengal. Dedi hanya tertawa kecil, suaranya penuh ejekan. "Kau begitu bodoh, Tegar. Aku tidak hanya ingin Resti. Aku ingin kau menderita karena merebutnya dariku, dan aku akan pastikan kau tidak pernah melihatnya lagi." Dedi mengeluarkan sebuah pisau berbilah perak dari balik jubahnya. Cahaya dari kilat yang menyambar di luar memantulkan kilauan dingin dari bilah pisau itu. Para tamu yang masih sadar menatap adegan itu dengan ngeri, tetapi tak seorang pun berani mendekat atau mencoba menghentikan Dedi. Resti berteriak histeris, berusaha melepaskan diri dari cengkraman mayat hidup yang menahannya. "Jangan, Dedi, aku mohon, jangan lakukan ini." Air matanya mengalir deras, wajahnya penuh kepanikan. Namun Dedi tidak peduli. Ia memegang pisau itu dengan tangan yang kokoh dan melangkah mendekati Tegar. "Kau ingin menjadi pahlawan, Tegar?" ucapnya dingin. "Biarkan aku memberimu akhir yang sesuai untuk seorang pahlawan yang gagal." Dan dalam sekejap, Dedi mengangkat pisau itu dan menggoreskan bilahnya ke leher Tegar dengan satu gerakan cepat. Darah mengucur deras, membasahi lantai kayu. Tegar terjatuh ke tanah, tubuhnya melemah. Namun bahkan di saat-saat terakhirnya, ia tetap menatap Resti dengan sorot mata penuh kasih sayang, seolah ingin meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Tegar!" jerit Resti, suaranya pecah di tengah suasana mencekam. Resti meronta mencoba mendekati tubuh Tegar yang sudah tak bernyawa, tetapi Dedi dengan cepat menariknya dari cengkraman mayat hidup. Ia memeluk Resti erat-erat, meskipun gadis itu terus berontak. "Lepaskan aku, kau monster!" Resti menangis, memukul dada Dedi dengan tangan lemahnya. Namun Dedi hanya menatapnya dengan dingin. "Kau milikku, Resti. Aku telah memilihmu dan kau akan ikut denganku," ujar Dedi dengan nada yang hampir seperti bisikan, tetapi penuh ancaman. Ia melambaikan tangannya, dan sosok-sosok mayat hidup yang memenuhi ruangan mulai bergerak keluar, mengiringi langkah Dedi yang menyeret Resti bersamanya. Para tamu yang tersisa hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan. Tak ada yang cukup berani untuk mencoba menghentikannya. Petir menyambar di luar, dan bau busuk semakin pekat saat Dedi dan pasukannya berjalan menjauh dari rumah itu, membawa Resti yang terus menangis dan meronta. Langkah mereka menghilang ke dalam kegelapan malam, diiringi suara guntur yang memekakan telinga. Di dalam rumah suasana berubah menjadi sunyi yang mencekam. Para tamu berdiri kaku tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tubuh Tegar tergeletak di tengah ruangan. Darahnya membasahi lantai, menjadi saksi bisu dari tragedi yang baru saja terjadi. Malam itu masih mencekam. Suara tangis keluarga Tegar bercampur dengan bisikan ketakutan para penduduk yang berkumpul di depan rumah Resti. Kejadian mengerikan yang baru saja terjadi membuat desa itu jatuh dalam bayang-bayang ketakutan. Namun, di tengah suasana pilu, dua orang pria tampak berdiri dengan tatapan penuh tekad. Ayah Resti, Pak Sastro, dan ayah Tegar, Pak Raji, tak ingin menyerah pada nasib. Dengan suara lantang, Pak Sastro berbicara kepada warga desa yang masih berkumpul. "Kita tidak bisa tinggal diam. Anak saya Resti dibawa pergi oleh Dedi, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Saya butuh bantuan kalian untuk mencarinya." Pak Raji menambahkan dengan nada tegas, "Dedi bukan manusia biasa. Kita semua tahu rumor tentang dirinya, tapi kita tidak bisa membiarkan kejahatan ini terus terjadi. Jika ada yang berani, mari kita ke rumahnya sekarang juga." Mendengar ajakan itu, beberapa pemuda desa yang masih diliputi rasa takut perlahan mengangguk.
dengan membawa obor, parang, dan peralatan seadanya. Sekelompok kecil penduduk desa mulai bergerak menuju rumah tua Dedi di ujung desa, dipimpin oleh Pak Sastro dan Pak Raji. Saat rombongan tiba di depan rumah tua itu, suasana menjadi semakin mencekam. Rumah Dedi yang dikenal angker itu berdiri seperti raksasa yang terdiam dalam kegelapan malam. Bangunannya tampak lebih rapuh dan menyeramkan dibanding biasanya, dengan jendela yang seperti mata gelap yang mengintip dari balik pepohonan. Pak Darman mengambil nafas dalam-dalam, lalu melangkah maju dan mengetuk pintu rumah dengan gagang parangnya. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk sekali lagi, lebih keras, tetap sunyi. "Buka pintunya!" perintah Pak Sastro dengan suara berat. Salah satu pemuda desa mencoba membuka pintu, dan dengan sedikit dorongan, pintu tua itu berderi terbuka, memperlihatkan lorong gelap di dalamnya. Dengan hati-hati, rombongan masuk satu persatu. Obor mereka memberikan cahaya redup yang menari di dinding-dinding kusam. Udara di dalam rumah terasa dingin dan berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari bayang-bayang. Ruang tamu rumah Dedi kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi yang membuat rombongan terkejut adalah bola-bola bercahaya yang melayang di langit-langit setiap ruangan. Bola-bola itu berpendar dengan warna kekuningan, memancarkan cahaya yang aneh dan memikat, seperti mata yang mengawasi setiap gerakan mereka. "Apa ini?" salah satu pemuda bergumam ketakutan. Pak Darman menatap bola-bola itu dengan tajam. Ini pasti ada hubungannya dengan ilmu hitam Dedi. Pak Sastro memeriksa setiap sudut ruangan, berharap menemukan jejak Resti. Tapi yang ia temukan hanya tumpukan buku-buku tua dengan huruf-huruf asing, beberapa benda ritual yang sudah rusak, dan aroma dupa yang sudah lama memudar. Mereka terus menyusuri setiap ruangan, tetapi semuanya sama, kosong. Tidak ada tanda-tanda Dedi, Resti, atau sosok mayat hidup yang mereka bawa. Rumah itu seperti ditinggalkan dengan sengaja, meninggalkan kesan bahwa semuanya sudah direncanakan. Ketika rombongan sampai di ruangan terakhir, mereka menemukan sebuah cermin besar dengan bingkai yang diukir penuh simbol-simbol aneh. Di hadapan cermin itu ada sebuah meja dengan lilin-lilin yang sudah padam. Bola bercahaya terbesar melayang tepat di atas cermin, memantulkan bayangan rombongan yang tampak lebih suram daripada aslinya. "Lihat ini," Pak Sastro menunjuk cermin itu. "Mungkin ini petunjuk." Pak Darman mendekat. Tetapi saat ia mencoba menyentuh cermin, bola bercahaya itu tiba-tiba meredup, dan cermin memancarkan bayangan samar. Sekilas mereka melihat wajah Resti di dalam cermin. Wajahnya pucat dan penuh ketakutan sebelum bayangan itu menghilang begitu saja. "Resti!" jerit Pak Sastro, memukul cermin itu dengan tangannya, tapi tidak ada yang terjadi. Cermin itu kembali normal, memantulkan wajah mereka dengan keheningan yang menakutkan. Pak Sastro jatuh terduduk di lantai, matanya penuh air mata. "Apa yang sudah dia lakukan pada anakku?" bisiknya dengan suara parau. Pak Raji meletakkan tangannya di bahu Pak Sastro, mencoba memberinya kekuatan. "Kita akan menemukannya, Sastro. Ini belum selesai." Namun dalam hati mereka, kedua pria itu tahu bahwa mereka berhadapan dengan sesuatu yang jauh di luar pemahaman manusia. Rumah Dedi telah memberikan cukup bukti bahwa ia bukan manusia biasa, dan Resti kini berada di tangan kekuatan gelap yang tidak mereka mengerti. Dengan perasaan berat, rombongan meninggalkan rumah itu. Bola-bola bercahaya masih melayang dengan tenang, seolah mengejek mereka yang tidak mampu menemukan apa-apa. Di luar malam semakin larut, dan suara hewan malam terdengar samar di kejauhan. Saat mereka kembali ke desa, tak seorang pun berbicara. Ketegangan yang menggantung di udara semakin berat, dan rasa takut akan apa yang terjadi pada Resti merasuki hati setiap orang. Mereka tahu, perjuangan baru saja dimulai. Matahari pagi yang suram menyinari desa kecil itu, namun suasana di desa tetap gelap dan muram. Sudah beberapa hari sejak malam mengerikan itu, dan semua upaya pencarian Dedi dan Resti berakhir dengan kegagalan. Desa itu kini diliputi ketakutan yang tak terucapkan. Bayang-bayang kengerian masih mengintai setiap sudut. Penduduk desa yang biasanya sibuk dengan pekerjaan sehari-hari,
kini lebih sering bersembunyi di dalam rumah mereka. Setiap pintu dan jendela ditutup rapat menjelang senja, seolah-olah takut sesuatu yang mengerikan akan kembali datang dari kegelapan. Pak Sastro terus memimpin pencarian besar-besaran. Hutan di sekitar desa disisir, goa-goa tersembunyi diperiksa dan ladang-ladang tua digali. Namun tidak ada jejak Dedi Resti atau bahkan tanda-tanda pergerakan mereka. Seolah-olah Dedi dan pasukannya yang menakutkan menghilang di telan bumi bersama Resti. Bagaimana mungkin seseorang bisa lenyap begitu saja? Keluh Pak Sastro, suaranya dipenuhi keputusasaan saat ia berdiri di tepi hutan. Wajahnya yang dulu penuh semangat kini terlihat lebih tua, garis-garis kesedihan terpahat di wajahnya. Pak Raji mencoba menghibur temannya. Kita belum menyerah Sastro, mungkin mereka bersembunyi di tempat yang belum kita temukan. Kita akan terus mencari. Namun dalam hati kecilnya, Pak Darman pun mulai meragukan harapan itu. Desa itu berubah setelah malam pesta. Tidak ada lagi suara tawa anak-anak di jalanan. Tidak ada lagi kegiatan kumpul warga seperti biasa. Malam pesta itu menjadi peristiwa yang tabu untuk dibicarakan. Siapapun yang mencoba menyebutkan nama Dedi atau membicarakan Resti akan langsung dihentikan dengan tatapan tajam dan bisikan peringatan. Jangan bawa-bawa itu lagi. Kita hanya akan mendatangkan sial. Bisik salah satu tetua desa kepada seorang pemuda yang penasaran. Desas-desus mulai berkembang bahwa Dedi telah memanggil kekuatan gelap yang melindunginya. Dan siapapun yang berani membicarakan namanya akan menerima kutukan yang sama. Penduduk desa juga mulai percaya bahwa malam pesta itu telah meninggalkan jejak kutukan di aula tempat pesta berlangsung. Banyak yang mengaku mendengar suara-suara aneh di malam hari saat melewati tempat itu. Jeritan kesakitan, langkah-langkah berat, dan terkadang suara wanita yang menangis. Hari pemakaman Tegar tiba dan seluruh desa berkumpul di pemakaman kecil di luar desa. Di bawah langit yang mendung, tubuh Tegar dimakamkan dengan upacara sederhana. Peti matinya dihiasi dengan bunga-bunga putih, tetapi suasana duka terasa begitu berat, terutama bagi keluarga Resti dan Tegar. Pak Sastro berdiri diam di depan makam yang masih segar. Air mata mengalir di pipinya. Di sebelahnya, para tokoh desa menggenggam bahu, mencoba menenangkan rasa kehilangan yang mendalam. Dia pemuda yang baik. Aku hanya berharap dia tidak harus pergi seperti ini. Pak Raji mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, anak perempuan Pak Sastro yang hilang. Setelah pemakaman selesai, warga desa perlahan meninggalkan area itu. Tapi beberapa dari mereka, terutama orang tua, berbisik-bisik bahwa malam pesta itu adalah balasan atas dosa-dosa tersembunyi yang mungkin dilakukan seseorang di desa itu. Di lain waktu, malam itu sunyi, hanya suara jangkrik dan desiran angin yang terdengar di desa, yang kini hampir seperti mati. Sebagian besar penduduk telah pergi tidur, tetapi di rumah keluarga Pak Sastro, lampu di ruang tamu masih menyala. Pak Sastro duduk termenung, pandangannya kosong mengarah ke foto Resti di dinding. Wajah gadisnya yang ceria tampak seperti menertawakan kenyataan yang menyakitkan. Di sampingnya Bu Sastro menggenggam sebuah kain selendang milik Resti. Matanya berkaca-kaca. Kapan kita bisa benar-benar melupakan ini, Mas? Bisiknya, suaranya bergetar. Kita tidak akan pernah melupakan. Tapi aku tahu, aku harus terus berharap, jawab Pak Sastro dengan nada tegas meskipun hatinya hancur. Tiba-tiba suara ketukan lemah terdengar dari pintu depan. Pak Sastro dan Bu Sastro saling pandang. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih pelan, hampir seperti rintihan. Dengan rasa curiga bercampur cemas, Pak Sastro bangkit dan meraih lampu minyak di meja. Siapa malam-malam begini? Gumamnya pelan sambil berjalan ke pintu. Ketika ia membuka pintu, sosok wanita kurus berdiri di sana. Tubuhnya tertutup kain compang-camping yang basah oleh hujan. Rambut panjangnya kusut, wajahnya pucat, dan matanya cekung seperti orang yang bertahun-tahun tak makan. Tapi ada sesuatu yang membuat Pak Sastro terpaku. Itu adalah matanya. Mata itu milik Resti. Resti? Suaranya bergetar, hampir tak percaya pada apa yang ia lihat. Resti hanya menatapnya. Air mata mengalir deras di wajahnya yang kotor. Ia terlihat ingin berbicara, tapi hanya suara mendesah yang keluar dari mulutnya. Pak Sastro baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Lidah Resti telah dipotong.
Bu Sastro segera berlari ke pintu dan begitu ia melihat Resti, ia menjerit dan memeluk anaknya erat-erat. Ya Tuhan, Resti, kamu masih hidup nak? Tangisnya meledak. Resti hanya membalas pelukan ibunya dengan tangan yang gemetar. Tubuhnya terlalu lemah untuk berdiri lama. Pak Sastro membantu membawa Resti masuk ke dalam rumah dan mendudukannya di kursi. Ia memanggil salah satu tetangga yang mengerti sedikit tentang pengobatan untuk merawat Resti. Namun Resti tetap diam, tak mampu berbicara sepatah kata pun. Hanya matanya yang berbicara, menyeratkan rasa sakit, dendam, dan kelegaan. Saat tetangga mereka selesai membersihkan luka-luka kecil di tubuh Resti, Pak Sastro melihat sesuatu di genggaman tangan anaknya. Sebilah pisau perak kecil dengan ukiran rumit pada gagangnya. Pisau itu dilumuri darah yang telah mengering. Ini apa ini nak? Tanya Pak Sastro pelan. Tangannya gemetar saat mengambil pisau itu dari tangan Resti. Resti menatap ayahnya dengan tatapan yang penuh makna. Ia menunjuk pisau itu dengan jari telunjuknya yang kurus. Kemudian ia mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah ayahnya. Mata Resti menyiratkan kebanggaan dan rasa puas, seolah ingin mengatakan bahwa darah di pisau itu adalah milik Dedi. Pak Sastro tertegun, seolah-olah seluruh dunia di sekelilingnya berhenti. Apa? Kamu sudah membunuhnya? Tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Resti mengangguk pelan. Air mata mengalir lagi dari matanya. Bu Sastro yang mendengar ini langsung menangis histeris. Ya Tuhan, apa yang sudah terjadi padamu nak? Apa yang dia lakukan padamu? Namun Resti tetap tidak bisa menjelaskan. Ia hanya menatap pisau perak itu, lalu wajahnya melembut, seolah-olah ia akhirnya merasa damai. Pak Sastro menatap anaknya dalam keheningan. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, Resti telah mengalami sesuatu yang tak terbayangkan. Ia telah bertahan dari kengerian, dan kini ia kembali dengan membawa rasa keadilan yang kelam. Selesai. Demikian sebuah kisah, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum.